Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang masih memberi kami kesempatan saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 10 Oktober 2023 yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Begini firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alanuain dung malua hamu siad dosai, dung gabe pangului di debata hamu, adong do parbue muna tu habadiaun, jala hanguluan nasa leleng-leleng nado hapateana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa telah membuat manusia itu dan seluruh keturunannya menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa itu berarti manusia telah begitu terikat, tunduk taat kepada keinginan-keinginan dosa yang melahirkan berbagai-bagai kejahatan. Menjadi hamba dosa itu artinya manusia menjadi hamba iblis. Saudara-saudara sekalian, orang yang menjadi hamba dosa, apapun yang dia lakukan adalah untuk sebuah kepuasan. Dosa, apapun yang dia lakukan adalah untuk tujuan dari iblis yang akan semakin menghancurkan kehidupan manusia. Pikiran, perasaan, keinginan-keinginan kedagingan kita itu seringkali dipakai oleh iblis untuk menghancurkan, merusak kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, dahulu memang kita adalah hamba dosa. Ketika kita ada di dalam kegelapan, sebelum terang itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Namun sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita telah menerima terang keselamatan itu. Kita menjadi hamba Allah. Saudara-saudara sekalian, Allah sendiri yang telah bertindak untuk memberikan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus
untuk menuntun kita keluar dari kegelapan, untuk membasuh hidup kita dari kejahatan, kekotoran, kecemaran yang selama ini melingkupi hidup kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Darah Kristus itu yang membersihkan kita, menyucikan kita, dan menjamin keselamatan kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita menjadi hamba Allah. Hidup di dalam terang, di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang boleh mengabdi kepada dua tuan. Dan itu juga yang mau ditekankan kepada kita. Kita tidak bisa sekaligus menjadi hamba dosa dan juga mau menjadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba dosa, tentu kita akan menentang Allah. Dan ketika kita menjadi hamba Allah, dengan sendirinya tentu kita harus menentang segala keinginan-keinginan dosa di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sungguh mengingatkan siapa kita sesungguhnya. Lain dulu, lain sekarang. Dulu kita memang adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Tetapi bagi saya, saudara sekalian, kita yang telah menerima keselamatan oleh kematian Kristus Yesus, kita telah dimerdekakan. Kita kini adalah hamba Allah yang harus hidup dengan membuahkan kehidupan di dalam kekudusan. Dan ketika kita hidup menjadi hamba Allah, di sanalah kita akan dituntun kepada kehidupan yang kekal. Menjadi hamba Allah berarti kita memberikan seluruh hidup kita taat kepada Allah. Memberikan seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, mari setiap kita yang telah menjadi hamba Allah, anak-anak Allah, berhentilah untuk diperbudak dosa. Berhentilah untuk menghambakan diri, tubuh kita, kehidupan kita, seluruh keinginan-keinginan kita ini kepada keinginan-keinginan dosa. Tetapi mari kita sekarang adalah anak-anak Allah yang harus hidup untuk membaktikan hidup kita, melakukan segala sesuatunya, berbuat, mempersembahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, ya Tuhan yang telah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh disebut sebagai hamba Allah. Tuhan tolong kami untuk selalu menyadari dan senantiasa hidup di dalam sebuah perjuangan untuk melawan setiap keinginan-keinginan daging, dosa yang senantiasa masih terus-menerus menggoda hati kami, hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, kami ingin hidup benar-benar di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Allah saja, menyenangkan hati Allah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini tuntunlah kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami benar-benar hanya hidup untuk mentaati kehendak Allah saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sebagai hamba Allah terus hidup menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.